Program makan siang gratis yang digagas pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran sudah mulai diurusi oleh Menteri Kabinet Jokowi. Setelah sempat dibahas di rapat kabinet awal pekan ini, kini Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto memantau simulasi pemberian makan siang gratis di sekolah di Tangerang. Membahas soal program makan siang gratis yang mulai diurusi Menteri Jokowi, kita sudah bersama dengan tenaga ahli Menko Perekonomian yang juga Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar, dan juga ada Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, serta ada pengamat komunikasi politik Universitas Diponegoro, Triyono Lukmantoro. Selamat petang, Bang Zaki, Bu Esther, Mas Tri. Ya, Assalamualaikum Mas. Selamat Apa petang. kabar? Semuanya. Baik, Waalaikumsalam. Bang Zaki, tadi Anda ikut memantau Erlangga menilik langsung simulasi. Jadi gambarannya seperti apa sih makan siang gratis, harganya 15.000 itu menunya bagaimana Bang Zaki? Jadi gini, sebetulnya SMP 2 Curug ini sudah menjalankan program Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, di mana anak-anak setelah periode COVID-19 di tahun 2022, anak-anak yang bersekolah di SMP 2 Curug ini sudah terbiasa membawa botol air dan box makanan mereka masing-masing. Dan kemudian dalam perjalanan juga sudah disiapkan kantin sehat dan bersihnya untuk anak-anak. Jadi tadi juga reporter yang datang duluan bisa lihat anak-anak yang masih membeli jajanan pada saat break jam 10, itu masih melihat bagaimana proses anak-anak di SMP 2 Curug ini jajan di kantin bersih sehatnya. Nah, dalam perjalanan minggu lalu, Pak PJ Bupati Tangerang dan Pak Kadis Pendidikan dan Kadis Kesehatan ingin mengundang Pak Menko sebetulnya untuk kick off program Gebrak Tegas, yaitu gerakan bersama masyarakat atasi kemiskinan ekstrim dan cegah stunting. Di dalam paparannya terhadap Gebrak Tegas tersebut kepada saya disisipkan juga bahwa SMP 2 sudah punya kantin bersih dan sehat. Saya bilang ini kan bagian dari penanganan program stunting juga buat anak-anak usia pertumbuhan. Nah, terus kemudian ya sudah kita datang ke sana. Pak Kadisdik bilang, Pak sekalian aja karena kantinnya udah siap semuanya. Alurnya juga udah dipastikan rapi, kenapa enggak sekalian kita simulasi untuk program makan siang gratis buat siswa SD dan SMP. Nah, ketika saya undang Pak Menko, wah langsung antusias. Ya sudah kita datangi segera. Ya sudah. Itu kenapa dibarengi? Itu program Prabowo Gibran, Bang Zaki. Kenapa dilaksanakannya berbarengan nih langsung? Betul. Jadi inisiatif ini secara spontan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan pada saat kita rapat mengenai paparan program Gebrak Tegas, pencegahan stunting dan juga peningkatan gizi anak-anak. Karena lokusnya di SMP 2 Curug yang sudah memiliki kantin bersih sehat dan alur untuk anak-anak mendapatkan pasokan makan yang sudah sangat sedemikian rupa, karena di sana juga ada sertifikat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang untuk para pedagang yang dagang di sana. Jadi emang waktunya Maka dan dari ini itu pas ya. Kadisdik inisiatif aja langsung, Pak, karena ini memang program ditunggu oleh masyarakat, program makan siang gratis ini. Ini kan yang memang lagi ditunggu oleh masyarakat. Nah itu Mas. Baik. Ya. Mas Tri, bagaimana Anda melihat apakah ini tepat? Sudah ada simulasinya nih hari ini. Kemarin sempat dibahas juga di rapat kabinet soal program makan siang gratis ini, Mas Tri. Iya, saya kira ini catatan bahwa ini adalah satu titik awal realisasi dari program Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka untuk mewujudkan makan siang gratis. Yang kedua, ini adalah satu bentuk politik kehidupan. Jadi memberikan fasilitas makanan kepada semua orang, semua anak terutama maksud saya yang memang memerlukan. Yang ketiga perlu ada rasionalitas. Rasionalitas itu apa? Ada sarananya, ada tujuannya. Sarananya apa? Misalnya memberikan makan sayuran, daging, buah-buahan, nasi dengan komposisi yang sehat. Tepat tidak pembahasannya saat ini, simulasinya saat ini. Sedangkan untuk di KPU sendiri kan masih nunggu nih Mas Tri. Saya kira nggak apa-apa, ini kan pemanasan. Supaya artinya apa gini Mas? Bahwa orang tidak kemudian curiga. Jangan-jangan makan siang gratis itu cuma janji-janji doang tuh. Gitu. Nah ini kemudian di beberapa wilayah tadi disampaikan oleh
saya bukan berarti membela Pak Erlangga Hartarto atau Pak Zaki ya, tapi memang sebenarnya kan bibit-bibit untuk ini ya, artinya inisiasi ini sudah ada, hanya saja memang tidak pernah dieksplisitkan. Kita tidak pernah membayangkan misalnya negara memberikan makan siang gratis. Nah, cuma memang harus tepat sasaran, betul-betul tepat sasaran. Oke. Misalnya apakah untuk siswa yang kekurangan secara ekonomi, kekurangan secara gizi, dilihat. Jangan sampai kemudian makan siang gratis menimbulkan jealousy, kecemburuan. Loh, saya kok nggak dapat ya? Nah, Oh, padahal dari sisi ekonomi ternyata mampu dan sebagainya. baik. Ini yang saya kira perlu dijalankan sampai nanti katakan Oke. saja terjadi perolehan kekuasaan sehingga Baik, baik. data itu betul-betul terjadi. Baik. Apakah itu hanya ada di Jawa atau terutama jangan-jangan mohon maaf ya di luar Jawa karena ketimpangannya luar biasa. Baik, Nah, ini baik. jadi istilah makan siang gratis itu jangan sampai katakanlah digeneralisir hanya di Ah, Jawa saja, tidak. Jangan sampai seperti Ya. itu. Oke, Mbak Esther, bagaimana dari Indef melihatnya? Apa saja sih catatan ketika sudah ada gambaran simulasinya? Tadi ditunjukkan juga ada beberapa menunya, Mbak Esther. Catatannya dari Indef bagaimana? Ya, baik, terima kasih Mas, pertanyaannya sangat menarik ya. Jadi kalau menurut saya ini program makan siang ya sepertinya memang harus dijalankan ya karena ini merupakan janji masyarakat meskipun saya dari awal memang ini program makan siang menurut saya tidak lebih urgen gitu ya untuk dilaksanakan. Lebih banyak kita bisa memberikan program-program yang produktif ya, lebih produktif dan berdampak jangka panjang. Namun jika memang dilaksanakan maka simulasi yang tadi ditunjukkan pada berita tadi ya, saya pikir itu cukup bisa dijalankan ya. Namun di tiap daerah mungkin harus ada adjustment ya. Karena kan living cost di tiap daerah juga berbeda. Mungkin di Jakarta, Jabodetabek itu lebih tinggi ya harganya. Sementara di tempat di daerah yang lain mungkin lebih murah. Demikian Mas. Kalau yang gambaran Anda bisa. nih, 15.000. Tadi kami tim liputan juga sempat mengecek langsung ke rumah makan. Itu tembusannya bisa sampai 30.000, Mbak Esther. 30.000. Nah, kalau misalkan dengan Iya. anggarannya bagaimana nanti kalau misalkan seperti itu, Mbak Esther? Ya, dan itu yang harus dicermatin lagi ya. Karena kalau kita bicara tentang makan siang gratis itu kita subject to budget constraint ya. Tetapi di luar sana ada perubahan harga pangan ya. Kemudian ada biaya hidup yang berbeda di tiap daerah, maka anggarannya juga harus dipersiapkan benar-benar. Artinya harus dicek ya di tiap daerah kira-kira apakah itu memang sudah pas apa tidak. Jangan sampai nanti sudah dianggarkan tetapi tidak bisa dilaksanakan karena kurang ini ya harganya kurang gitu ya. Oke. Nah itu. Bang Zaki, ini saya agak mengkritik sih sebetulnya ketika Ya. Tangerang menjadi volunteer ya. Tangerang menjadi volunteer untuk salah satunya sosialisasi makan siang gratis ini dananya dari APBD. Ini apakah tidak terlalu tergesa-gesa, terburu-buru pembahasan ini atau bagaimana? Tapi nanti ya Bang Zaki jawabnya usai jeda. Tetap bersama kami saudara di Kompas Petang. Kembali kita bahas soal simulasi makan siang gratis yang dilakukan hari ini di Tangerang. Bang Zaki, jadi bagaimana? Tadi ada volunteer dari Tangerang, ini kan menjadi pertanyaan publik kok sampai ini kan program Prabowo Gibran, tapi ada volunteernya dananya dari APBD Tangerang. Kemudian nanti kalau jadi nih, anggarannya bagaimana Bang Zaki kalau jadi dilaksanakan program ini? Ini karena waktunya pendek, jadi saya jelaskan bahwa program ini hanya dipersiapkan untuk 1 hari simulasi dan hanya 4 kelas, kurang lebih sekitar 120 orang anak. Kemudian karena mempersiapkannya juga kurang lebih sekitar 5 harian, makanan yang disajikan semua sudah dikurasi oleh ahli gizi dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten. Berasal dari para penjual makanan di kantin dan juga tempat ataupun warung makan gado-gado yang ada di dekat sekolah dan tukang somai yang ada di dekat sekolah. Jadi
ini merupakan inisiatif Pak Kadis Pendidikan untuk juga memperlihatkan sebenarnya makan siang gratis ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah. Oh. Banyak sekali efek dominonya ketika melibatkan sekolah, komite, orang tua, kemudian juga UMKM di sekitar. Yang penting asupan gizi, ya kalorinya, kemudian proteinnya itu dapat semua. Jadi gizi berimbangnya dapat semua. Oh, oke. Makanya dihitung sekali. Bagaimana dengan buahnya? Buahnya bisa disesuaikan. Even makanannya, varietas makanannya ini juga bisa disesuaikan dengan kearifan lokal. Oke. Buat di Papua tidak perlu harus nasi, tidak perlu ada somai. Di Papua kalau ada papeda dengan ikan atau Itu bisa ya. Jadi ada variasi semua. ya. Ya, yang penting nilai kalorinya, proteinnya itu masuk ke dalam kuantitas untuk anak-anak selama 1 hari ataupun setengah hari tenaga mereka. Gitu. Baik, Esther, bagaimana soal anggaran? Kalau di spill kemarin sama Erlangga ada tambah-tambahannya sampai 70 juta jiwa nih. Ada murid, balita, ibu hamil juga yang akan jadi target makan siang gratis. Kira-kira bakal mulus nggak sih nanti penganggarannya ini Mbak Esther? Karena disorot juga oleh Bank Dunia kan? Iya, oke. Kalau menurut penganggarannya ya saya rasa ini merupakan program yang sudah dijanjikan sebelumnya, maka saya rasa ini harus dari APBN. Tetapi tidak terlepas dari APBN, ini kan bisa dari dinas ya, seperti yang sudah dilakukan dari Tangerang, itu Pemda Tangerang, bisa dari APBD atau bahkan volunteer dari private company ya, swasta yang mungkin nanti bisa memberikan CSR, sehingga program makan siang gratis ini agar tidak terlalu membebani budget dari negara, maka bisa tidak hanya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tetapi juga dari partisipasi dari voluntary dari pihak swasta juga. Walaupun ini masuknya investasi SDM, sumber daya manusia, tapi jangan sampai terlalu banyak membebani APBN, Mbak Esther. Betul, itu yang saya maksud. Oke, Mas Tri, bagaimana Anda melihat agar persepsi publik ini soal ini, karena banyak yang melihat tergesa-gesa kan, masih di KPU aja belum, tapi pembahasan sudah sedemikian rupa, lebih ke mengarah detail nih Mas Tri. Iya, karena saya kira bagaimanapun orang kan menunggu-nunggu makan siang gratis itu kayak apa sih sebenarnya wujudnya, realisasinya. Jangan-jangan itu cuma omongan saja. Nah, ini coba dibantah. Walaupun hanya 1 hari saja, tapi ini adalah harus kita lihat bahwa kemudian anggarannya belum memang disepakati, masih dalam rancangan dan sebagainya, kita tunggu. Karena apa? Ada klaim multiplier efeknya luar biasa bagi UMKM lah, bagi siapapun yang terkena dengan program ini. Dan saya kira memang harus pencatatan. Nah, data inilah yang saya cukup harus kita semua awasi. Data misalnya kecukupan ini sampai Menteri Perekonomian turun. Menteri saat ini, Menteri Jokowi Maruf Amin turun untuk bagaimana menjabarkan, melihat simulasinya. Padahal kan ini program next nih. Iya, karena memang program ini banyak memakan biaya, Mas. Artinya sampai triliunan. Ini program bisa nggak sustainable? Kalau sustainable berapa lama? Setahun kah, 2 tahun kah, apakah sampai 5 tahun? Dan kemudian bagaimana mengevaluasi? Apakah anak-anak nanti dilihat misalnya tingkat kecukupan gizinya, kecerdasannya, tinggi badannya, dan sebagainya. Karena kalau kita lihat memang ada tanggung jawab negara untuk bisa menciptakan tubuh-tubuh penduduknya itu yang sehat, bukan semata-mata kenyang karena terlalu banyak nasi, tapi juga betul-betul yang dikonsumsi itu sungguh-sungguh bergizi dan bermanfaat, dan itu punya nanti dampaknya pada kecerdasan atau pada otak. Kalau misalkan Anda melihat dengan turunnya langsung Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar juga, apakah ada pesan politik di balik ini, misalkan untuk melihat kontribusinya ke depan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran nanti kalau misalkan sudah ada keputusan dari KPU, Mas Tri? Oh iya, saya tidak meragukan bahwa semua anggota koalisi itu akan bersungguh-sungguh untuk itu. Karena kalau tidak nanti sekali 1 hari, 2 hari, bahkan seminggu program makan siang gratis ini hilang, wah itu dampaknya akan luar biasa. Karena apa?
makan siang gratis ini bukan semata-mata kebutuhan primer, tapi menjadi satu tanda politik. Ini loh kemenangan Prabowo Gibran yang dulu selalu pada berbagai kampanyenya, debat selalu ngomong satu hilirisasi, dua makan siang gratis. Kita buktikan kalau hilirisasi mungkin jauh dari bayangan kita, tapi Oke. kalau makan ini kan sehari-hari kita melakukan, Mas. Oke. Sarapan, Ada kemudian jelasnya nyata, ada di depan. Mbak Esther, nyata terakhir itu. soal pengawasan nanti, penggunaan anggaran untuk makan siang gratis, kalau dilaksanakan bagaimana? Singkat, Mbak Esther. Ya, kita sudah punya tupoksi ya sesuai prosedur dalam penggunaan dana APBN dan APBD, yaitu dilaksanakan saja ya. Terlepas nanti harus ada monitoring dan evaluasi ya, seperti yang tadi Pak Tri katakan, bahwa ini apakah memang program makan siang gratis itu memberikan dampak, seberapa besar dampaknya, multiplier effect-nya seperti apa, itu harus dievaluasi. Nah, kalau memang bagus, nanti tentunya APBN atau APBD juga bisa menunjang dan bisa lebih melibatkan dari partisipasi publik seperti dari pihak-pihak swasta sebagai Oke. CSR. Oke, terima kasih Mbak Esther untuk pandangannya. Bang Zaki juga terima kasih telah menyampaikan informasi soal simulasi makan siang gratis di Kompas Petang. Mas Tri, terima kasih telah menyampaikan insight-nya. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu, terima kasih.